Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Tariesta. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas intercom yang sangat laris di pasaran ya. Itu semua itu karena harganya yang terjangkau dan dia itu memiliki fitur-fitur yang lumayan lengkap ya. Oke, jadi gue tuh bakal ngebahas intercom Maxto M2. Jadi intercom Maxto M2 ini tuh menurut gue tuh dia tuh punya kelebihan yang lumayan banyak lah ya dibanding pesaing-pesaingnya dia tuh ya di kelas harga 1 jutaan itu, di bawah harga 1 jutaan itu Maxto M2 itu emang juara lah, paling juara bener. Dan tapi Maxto M2 ini itu punya kekurangan juga nih, jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi yang kalian teman-teman yang pengen beli, kalian harus nonton dulu video ini ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas apa aja sih kekurangan Maxto M2 ini itu ya. Oke, tapi sebelum video ini gue lanjutin, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe, ayo bro, subscribe channel gue biar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Check it out. Oke, jadi yang pertama itu kekurangan Maxto M2 menurut gue ya, itu dari desainnya dulu nih gue bahas nih. Jadi desain Maxto M2 itu cuman apa? Polos aja gitu ya kan, polos. Ini gara-gara ada gambar tempelnya aja, makanya gue pasangin gambar tempel nih biar gak terlalu kelihatan polos-polos banget ya. Dia polos, terus akhirnya dia berwarna hitam aja dengan memiliki 2 tombol doang nih. Di sini yang paling gede ini tombolnya itu tombol operasionalnya ya. Jadi di sini buat pairing, buat ngedein lagu, kecilin lagu itu dari sini nih, kecilin suara. Nah, sama tombol on off-nya aja di atas. Udah sesimpel itu. Ya emang itu sih, emang apa, lebih gampang gitu buat operasionalnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak tombol, tapi akhirnya desainnya itu jadi kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada menarik-menariknya menurut gua ya. Di sini ada bacaan Maxto M2 dan ada lampu indikator. Udah. Kalau dibanding-bandingin kayak pesaing-pesaingnya gitu ya kan, kayak misalkan BTS 3, terus ATR 8, Aegis Q7, atau Fleetcon T-Max Pro, itu desainnya itu menurut gue itu lebih menarik gitu ya kan, lebih bagus, lebih keren. Terus kalau dipasang di helm juga kelihatannya lebih oke. Tapi ya itu kan menurut gue ya. Baik lagi ke kalian. Yang kedua, oke, menurut gue tuh kekurangan Maxto M2 itu clamp kitnya itu nih kayak gini nih, clamp kitnya itu sangat tipis dan gampang patah. Ini menurut gue ya, ini pengalaman gue pakai. Gue pakai Maxto M2 itu belum lama, baru sekitar berapa bulan gitu, 2 bulan 3 bulan, dan itu udah patah. Dan akhirnya gue lakban. Tuh kelihatan gak tuh lakbannya tuh? Gue lakban, retak bro, dia bro, gila. Jadi clamp kit ini itu fungsinya itu buat dudukan ininya intercom nih bro. Jadi kayak gini nih. Nah, ini buat dijepit di helm gitu, di dudukannya doang. Tapi gue nggak tahu ya kalau pengguna-pengguna lain itu apakah aman, apa cuma punya gue doang yang patah, gue nggak tahu. Tapi gue alamin ini gampang banget patahnya gitu, tipis bro. Gue udah berapa kali patah ini. Oke, terus yang ketiga, oke, menurut gue itu kekurangan Maxto M2 itu yang ketiga itu dia itu ngecasnya itu lumayan makan waktu bro. Jadi baterai Maxto M2 ini itu dia tuh memiliki baterai yang kapasitas 500 mAh. Dengan daya pengisian itu kalian butuh waktu 2,5 jam bro. Itu baru bisa sampai 100%. Dan menurut gue tuh 2,5 jam itu menurut gue lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya kita kalau buat buru-buru itu ya agak-agak susah gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat dari yang pesaingnya lain, emang intercom itu kebanyakan emang dia tuh ngecasnya itu di atas 2 jam sih emang sih. Kayak misalkan BTS 3 itu, BTS 3 malah 3 jam ya kan. Tapi ada yang 2 jam itu langsung penuh tuh, kayak misalkan ITR 8 itu dia cuma 2 jam aja itu sampai udah 100% gitu ya kan. Terus kalau misalkan kayak T-Max Pro itu sama sih, dia 2,5 jam, tapi kapasitas standby kalian buat bicara itu bisa sampai 11 jam bro. Daya tahannya itu bisa sampai 11 jam itu buat intercoman. Kalau buat Maxto M2 sendiri ini
ini tuh bisa sampai cuma 10 jam aja gitu baterainya kalau misalnya kalian pakai buat komunikasian. Oke, kita lanjut yang keempat. Oke, yang keempat itu kelemahan dari Maxto M2 itu menurut gue itu pairingnya, pairing intercom yang agak susah. Gini bro, tar lu. Gue perjelas lagi ya. Kenapa gue bilang ini tuh pairing intercom yang agak susah? Itu kalau kalian pairing di atas 3 rider, 3, 4 lah. Jadi 4, 5, 6. Nah, itu lumayan makan waktu bro, serius. Kalau misalkan kalian cuman pairing cuman berdua atau bertiga, itu gampang sih emang, cuman nyalain langsung connect, gitu. Tapi kalau udah bertiga nih, berempat, berlima, berenam ya kan. Nah, itu pasti makan waktu kurang lebih ya lu pasti bisa ngabisin waktu sekitar 15 sampai 30 menit gitu ya kan buat buat ngurusin pairing doang. Gua kurang tahu ya sama intercom yang lainnya gitu ya. Apakah sama seperti itu, tapi menurut gue ya agak sedikit ngeganggu ya. Padahal ya Maxto M2 ini itu dia tuh sudah menganut Bluetooth yang paling terbaru ya, itu 5.0. Itu seharusnya tuh ngebut gitu ya kan. Tapi kalau ya gue kurang tahu sih ya kalau misalkan itu yang pengalaman gue ya pribadi ya. Terus kita langsung bahas yang kelima. Oke, yang kelima ini tuh sebenarnya ini tuh fitur yang paling juara lah ya, fitur yang paling juara Maxto M2 di kelasnya gitu ya kan. Di harga di bawah 1 jutaan itu cuman Maxto M2 yang bisa ngasih lo itu fitur particle bro. Jadi particle itu kalian itu bisa berbicara langsung di waktu yang bersamaan gitu ya kan. 6 rider, dia kan maksimal 6 rider. 6 rider itu bisa ngomong bersamaan tuh bro. Jadi kalau misalnya lu nyanyi itu udah kayak orkestra gitu ya kan, udah rame banget. pokoknya seru banget gitu ya kan. Nah, tapi fitur ini itu menurut gua salah satu kelemahannya juga gitu. Jadi fitur partikelnya itu kalau menurut gua kurang stabil bro. Ya itu baik lagi kalau misalkan kalian cuman 1 sampai 3 lah ya. Lu misalkan berhubungan sampai 3 reader gitu ya kan, itu suara masih aman tuh, suaranya masih jelas ya kan. Tapi kalau misalnya udah berempat, berlima, berenam, itu pasti ada aja gangguan tuh ya kan. Kayak misalkan suara temen lu itu kecil suaranya kedengernya, atau ada bising, ada bunyi kercak-kercak lah. Terus ada bunyi kadang-kadang lebih, kalau lagi parahnya itu kalau lagi sampai berdengung gitu kan, kayak petback gitu, suara petback. Kata gua suaranya ya gimana ya, namanya di kelas 1 jutaan ya, 1 juta ke bawah gitu ya, 1 juta ke bawah ya udah miliki fitur partikel aja udah menurut gue udah lumayan oke gitu. Oke, segitu aja video kali ini. Ini tuh cuman pengalaman gue ya, gue cuman berbagi pengalaman yang gue alamin setelah pakai Maxto M2 itu ya seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman yang balik lagi ke teman-teman ya, kalau misalkan kalian pingin beli Maxto M2 ya seperti itulah kondisinya gitu. Tapi kalau jujur gue pribadi ya, kalau harga di bawah 1 jutaan itu Maxto M2 itu juara bener. Ini itu paling juara, dia tuh fiturnya lengkap, dia itu udah tahan air ya kan, terus sudah Bluetooth-nya itu juga udah Bluetooth yang terbaru 5.0. Dari dia ada radionya juga. Terus Maxto M2 ini dia tuh bisa universal gitu, bisa ke BTS, bisa ke Aegis, bisa ke Freecon, pokoknya bisa ke semua lah pokoknya. Makanya, dan dia tuh memiliki fitur particle itu yang seru banget. Jadi kalian bisa reading, bisa sambil ngegibah ya. Itu seru banget. Dan dia tuh yang paling utama itu dia tuh waterproof bro. Ini gue bawa hujan-hujanan dan ini itu aman, serius. Oke, udah sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton, dan jika kalian ada pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jika kalian suka kalian bisa like video ini dan subscribe bro. Ayo subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Oke, assalamualaikum, terima kasih, bye bye.